Assalamualaikum wahai anak-anakku. Assalamualaikum wahai murid-muridku. Salam-salam wahai semua. Semoga kalian sehat semua. Salam-salam wahai semua. Semoga Allah rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, pagi ini Pak Farid akan mengajarkan tentang pelajaran 8, mari berperilaku terpuji. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan ilmu yang kita dapat nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan di akhirat nantinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, buka bukunya halaman 79. Kita akan membahas pelajaran 8, mari berperilaku terpuji. Apa pengertian terpuji? Adalah baik ya, perilaku yang baik, terpuji. Ada gambar anak yang sedang membaca buku di perpustakaan. Ya, lihat contoh gambarnya. Itu ada teman kita 2 orang yang sedang asik membaca buku, ya. Terus ada ini. Nah, ini mengucapkan maaf, mau bertanya, ya. Akhirnya ditanyalah sama yang ini, ya. Ini bertanya, ya. Sebelum bertanya, dia memohon maaf dulu karena temannya sedang membaca. Dan di sampingnya ada bu guru, ya. Dia bertanya langsung menjawab. Lalu gurunya menjawab, beginilah tata cara bertanya yang sopan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, sifat yang terpuji yang kedua yaitu gemar membaca, ya. Gemar membaca ini anak-anakku harus kita lakukan sebagai siswa, sebagai murid, sebagai penerus bangsa kita. Ya, kalau di zaman sekarang pelajaran melalui daring online, jangan terlalu banyak bermain gamenya daripada belajarnya. Ini contohnya, selesai belajar buku, membaca buku, maka gadget atau laptopnya diletakkan. Yang ketiga yaitu jangan pernah pantang menyerah, ya. Ini contohnya adalah gambar siswa yang sedang berjalan melewati sungai, ya. Padahal jembatannya dengan satu bambu. Karena dia semangat untuk belajar sekolah, ya. Dia lewati dan dia terjangi ini halangan untuk mendapatkan cita-cita yang mulia. Setelah pulang juga begitu. Dia tidak langsung bermain tapi membaca dulu pelajaran yang sudah disampaikan oleh bapak dan ibu gurunya di kelas. Dibaca dulu, dilipat dulu semua bajunya, baru istirahat. Tetap semangat di sekolah. Meskipun sekarang kita belajar di rumah, kita harus sama seperti belajar di sekolah, tanpa guru. Kita di hadapan guru, tapi kita harus belajar semana semestinya yang ada di sekolah. Baiklah anak-anakku semuanya, sifat yang ketiga yaitu rendah hati. Ini ada contoh gambar ketika ada orang yang meminta-minta, maka kita harus memberikan, ya. Ini contoh gambarnya. Jadi apapun yang kita peroleh hari ini itu bukan semata-mata milik kita
bukan milik kita sendiri, tapi melainkan milik sebagian orang yang membutuhkan. Contoh, adanya zakat fitrah di bulan suci Ramadan nanti itu sebagai pelajaran kita bahwa hidup di dunia ini adalah hidup sosial. Jadi kita membutuhkan orang lain, membutuhkan sesama dari kita, ya. Kalau kita mau membersihkan sesuatu, semuanya di atas, tidak mungkin kita, sedangkan kita masih bekerja, ya. Kita harus minta bantuan orang lain, ya. Sama seperti kita ingin memperbaiki sepatu sol, ya. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki sendiri karena kita tidak bisa, maka mintalah bantuan kepada tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu, ya. Hidup sosial, jangan lupa kalau kita punya harta sedikit, luangkanlah untuk fakir miskin, anak yatim dan anak-anak terlantar. Sifat yang keempat adalah hemat, ya. Hemat itu bisa, yang digambar ini adalah hemat air. Bagaimana cara menghemat air? Ketika sudah tidak mandi, ya, selesai mandi, kerannya dimatikan. Dan pakailah sabun secukupnya dan pasta gigi dan secukupnya. Jangan terlalu boros dan tidak terlalu hemat, yaitu sedikit sekali, tidak boleh juga, ya. Sedang-sedang saja. Ini salah satu perilaku hemat yang dicontohkan oleh buku agama kita hari ini. Ada contoh lain nggak kak? Ada, banyak sekali. Seumpamanya kita diberi uang 2.000 sama orang tua kita sisihkan, ya. Kita sisihkan yang 1.000 untuk jajan, 1.000-nya untuk menabung. Jadi untuk membeli peralatan sekolah, kita tidak harus minta kepada orang tua karena kita sudah punya uang sendiri untuk membeli, ya. Itu namanya hemat. Jangan terlalu hemat juga, tapi sedang-sedang saja, ya. Baiklah, sudah cukup sekian perilaku yang dicontohkan di buku ini. Jangan lupa perilaku yang 4 tadi dicatat, ya. Pokok-pokoknya dicatat, dipraktekkan di rumah. Apa yang kalian praktekkan di rumah? Ya semuanya, 4 sifat tadi. Mulai dari gemar membaca, pantang menyerah, ya, rendah hati, dan juga perilaku hemat. Baiklah teman-temanku, baiklah adik-adikku semuanya, mungkin cukup sekian pelajaran dari Pak Farid hari ini. Tolong dibaca bukunya dan jangan lupa baca buku fokusnya juga untuk melatih kita untuk mengerjakan soalnya. Baiklah anak-anakku, apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan di akhirat nantinya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.